Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan kemudahan di dalam mempelajari ilmu. Kali ini saya akan menyampaikan materi bagian pertama, sifat koligatif larutan, kelas 12. Kita mulai dari larutan. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10 dulu, bahwa larutan yang pertama adalah, kita pahami dulu, larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Ya, kemudian berdasarkan daya hantar listriknya. Nih, larutan. Untuk larutan kita kenal ada larutan NaCl, ada larutan C6H12O6. Artinya pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah NaCl atau C6H12O6. Kemudian berdasarkan daya hantar listriknya itu dibagi menjadi larutan elektrolit dan non elektrolit. Saya yakin ini semuanya sudah tidak asing lagi. Keduanya ini disebut sebagai campuran homogen, ya, atau campuran serba sama. Kita masuk ke sifat koligatif larutan. Peta konsepnya adalah yang pertama tekanan uap atau tekanan uap larutan, simbolnya P. Yang kedua titik didih, simbolnya TB. Ketiga adalah titik beku, simbolnya TF. Dan keempat adalah tekanan osmotik, simbolnya Pi. Definisinya, tekanan uap larutan adalah tekanan uap yang disebabkan oleh uap jenuhnya. Ya, ini definisi singkat, nanti kita pelajari lebih lanjut. Yang kedua, titik didih adalah temperatur yang menyebabkan tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luar. Jadi tekanan uap jenuh cairan kalau sama dengan tekanan luar, maka dia akan mendidih. Titik beku adalah temperatur yang pada saat membeku atau temperatur pada saat tekanan uap larutannya itu sama dengan tekanan uap larutnya. Itu baru disebut sebagai titik beku. Sementara tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan terjadinya osmosis. Biasanya melalui selaput semi-permeabel. Ini tekanan osmotik. Ya, keempat ini nanti akan dipelajari di materi sifat koligatif larutan. Namun di video ini, ya, karena waktu terbatas, nanti saya akan menyampaikan bagian pertama dulu, yaitu tekanan uap larutan. Kita lanjutkan. Nah, definisi dari sifat koligatif larutan sendiri itu adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat pelarut atau telarut, tetapi dia hanya bergantung kepada konsentrasi partikel zat telarut. Nah, ini harap dipahami. Jadi, siapa pelarut, siapa zat telarutnya ini tidak pengaruh. Yang berpengaruh ini adalah konsentrasi partikel zat telarutnya yang menyebabkan nanti terjadi perubahan pada tekanan uap, pada titik didih, pada titik beku, dan tekanan osmotik. Itu. Nah, sebelum kita ke tekanan uap, kita pahami dulu tentang diagram PT. Apa itu diagram PT? Kita lihat diagramnya. Nah, kenapa disebut sebagai diagram PT? Ya, kita lihat masing-masing di bagian ini. Di sini ada sumbu Y adalah P, sumbu X-nya adalah T. Kemudian ada tekanannya, di atas ini adalah 760 mm Hg, di bawah ini adalah 4,58 mm Hg. Sebelah sini suhunya mulai dari 0 naik 0,0099 sampai ke 100 derajat Celcius. Kemudian di sini ada titik A, titik B ke atas, ke C, kemudian B ke atas kiri, ini adalah D. Di sini ada fase padat, fase gas, ada fase cair. Ya, saya ulangi, kenapa dia disebut sebagai diagram PT? Karena di sini ada dua variabel, yaitu variabel P dan variabel T. Kita lihat di sini. Pada tekanan 760 mm Hg ini suhunya ditarik ke kanan, ya, menjadi 100 derajat Celcius. Artinya apa? Pada tekanan tersebut, ya, itu air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius.
Kemudian pada tekanan 4,58 ini dia proses mendidihnya itu pada suhu 0,0099 derajat Celcius pada titik B ini, ya. Kemudian kita lihat penjelasannya untuk garis BC ini apa, garis BD apa ya. Nah, jadi ini tadi saya sampaikan bahwa pada tekanan 760 mm Hg ini air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sementara pada tekanan 4,58 ini air mendidih hanya pada 0,0099 derajat Celcius. Garis BC ini disebut sebagai garis didih. Dari B ke C ini naik mulai dari 0,0099 sampai ke 100, ini berarti proses mendidih, maka garisnya disebut sebagai garis didih. Ya, fasanya dari cair sampai gas. Fasanya tadi berupa cair sampai ke gas karena dia proses mendidih. Sementara garis BD ini adalah disebut sebagai garis beku, berarti sepanjang, ya, sepanjang B ke D ini adalah proses untuk membeku sampai menuju tekanan 760 mm Hg. Ini dia akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Sementara pada tekanan 4,58 ini air membeku pada suhu 0,0099 derajat Celcius. Nah, ini ya, jadi tidak sama dengan 0. Nah, B ini adalah sebagai titik pertemuan, ya, titik pertemuan antara proses membeku dan proses mendidih. Ya, di sini ada 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Pada titik B ini terjadi kesetimbangan. Ya, pada titik B ini terjadi kesetimbangan. Makanya pada titik B ini suhu 0,0099 derajat Celcius itu air bisa membeku, bisa sama dengan mendidih. Ya, pada kondisi ini titik beku sama dengan titik didih. Nih, pada titik triple atau pada titik B ini. Ini pemahaman tentang diagram PT. Nah, ini kita pelajari lebih dulu karena pada materi tekanan uap dan selanjutnya itu yang akan dipakai adalah diagram PT tersebut. Kita masuk ke tekanan uap, simbolnya adalah P. Definisinya adalah bahwa tekanan uap itu disebabkan oleh uap jenuhnya. Artinya semakin mudah menguap suatu zat, maka tekanan uapnya semakin besar. Kenapa? Karena terjadi gaya tarik menarik antar partikel yang menguap tadi. Nah, ini ya, saya ulangi, semakin mudah menguap suatu zat, maka tekanan uapnya makin besar. Ya, karena gaya tarik menariknya itu kecil. Kalau semakin sulit menguap, ini artinya bahwa tekanan uapnya makin kecil. Ya, proses menguapnya itu semakin lambat. Disebabkan karena terjadi tarik menarik antar partikel. Partikel siapa? Yaitu terlarutnya di situ. Di situ ada zat terlarutnya yang menyebabkan proses menguapnya semakin sulit atau semakin lambat. Nah, ini diagram PT-nya. Harap dipahami kalau yang tadi itu hanya garis lurus saja, sementara ini ada garis putus-putus. Ya, kenapa? Karena ini ada keterangan larutan, bahwa larutan ini ada pelarut, ada zat terlarut. Maka garis lurus ini adalah mewakili pelarut, sementara garis putus-putus ini adalah mewakili larutannya. Ya, larutannya di sini. Nah, fasenya sama. Di kanan ini gas, di atas cair, di sebelah kiri adalah padat. Tekanannya juga tadi sesuai dengan gambar tadi. Pemahamannya adalah yang pertama, tekanan pelarut itu lebih besar daripada tekanan larutan. Penyebabnya karena pelarut tidak terdapat zat terlarut, jelas ya. Sehingga tidak ada proses penghambatan penguapan, sehingga dia mudah saja untuk
menguap. Sementara di dalam larutan ini ada zat pelarut, makanya dia berada di bawah garis pelarut, ya, sehingga kemungkinan menguapnya sulit, kemungkinan mendidihnya juga sulit, kemungkinan membekunya juga sulit. Itu keterangannya semacam itu, ya, sehingga pada larutan terjadi penurunan tekanan uap. Kalau pada pelarut ya terjadi kenaikan tekanan uap. Dituliskan seperti ini, ya, P pelarut lebih besar daripada P larutan, atau delta P pelarut lebih kecil daripada delta P telarut. Delta ini artinya penurunan tekanan uap. Selanjutnya rumusnya dari gambar tersebut bahwa delta P sama dengan P0 dikurangi P larutan, atau delta P sama dengan X telarut kali P0, atau P sama dengan X pelarut kali P0, ya. Untuk X pelarut ditambah X telarut itu sama dengan 1. X itu adalah fraksi mol, jadi XT sama dengan X telarut itu rumusnya mol terlarut dibagi mol total. Sementara fraksi mol pelarut itu sama dengan mol pelarut dibagi mol total. Keterangannya di bawah ini. Delta P adalah penurunan tekanan uap larutan, P-nya adalah tekanan uap larutan, P0-nya adalah tekanan uap pelarut murni, yaitu air itu. Lah, X telarutnya ini fraksi mol terlarut, X pelarutnya adalah fraksi mol pelarut. Harap dipahami betul-betul untuk tekanan uap larutan ini, karena banyak sekali istilah-istilah yang membingungkan, maka perlu diulang-ulang untuk membacanya atau diulang-ulang untuk melihat tayangan videonya tersebut. Nah, ini belum selesai karena tadi di depan disampaikan bahwa larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya ada larutan elektrolit, ada larutan non elektrolit. Nah, faktor Van Hoff ini muncul apabila di dalam soal tersebut atau di dalam sebuah soal atau di dalam materi ini adalah berupa larutan elektrolit. Kalau larutan elektrolit, maka berarti semua rumus ini delta P, P ini ya, itu harus dikalikan dengan faktor Van Hoff yang harganya 1 plus N-1 kali alfa. Ini khusus untuk larutan. Kalau saya ulangi, untuk larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolit, rumus ini nanti semuanya dikali dengan I. Jadi kalau kita menggunakan delta P sama dengan P0 min P larutan, itu dikali I. Terusannya begitu. Ya. Kenapa dikali I? Karena tadi adalah sebagai larutan elektrolit. Tetapi kalau larutannya non elektrolit, maka hanya rumus ini saja tanpa dikalikan dengan I. Nah, ini harus dipahami. Untuk I sendiri ini ada jumlah kation dan anion. Sambil contoh misalkan NaCl. Ya, NaCl ini berarti jumlah I-nya berapa? NaCl itu kan menjadi Na plus dan Cl min, berarti jumlah ionnya ada 2, yaitu ion positif dan ion negatif. Maka dimasukkan ke sini saja. 1 ditambah E-nya berarti 2, 2 kurangi 1 dikali alfa. Alfa ini asumsinya jika larutan elektrolitnya kuat, maka harga A-nya sama dengan 1. Ya. Berarti larutan NaCl tadi 1 ditambah 2 kurangi 1 dikali 1, maka I-nya sama dengan 2. Nah, 2 ini dikalikan dengan rumus ini. Ya, demikian materi peta konsep sifat koligatif larutan sampai tekanan uap larutan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya berharap kalian tetap semangat di dalam belajar, semangat di dalam membaca, dan selalu mencari literatur untuk melengkapi materi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.